Bismillahirrahmanirrahim. Tempatkan kita untuk bersuara dengan kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin al-kulihal. Mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Insyaallah kita hari ini pertemuan kedua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Salawat ma'assalam senantiasa kita aturkan pada Bapak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah memberitahu kepada kita semuanya, yang telah memberikan curahan waktu, tenaga, harta, pikiran semuanya untuk umat. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan lebih baik daripada pekan kemarin, dan mudah-mudahan semangatnya kita memperbaiki Ramadan kita. Baik, jamaah sekalian, mari kita awali acara kita pada pagi ini dengan baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Al-Fatihah. Amin. Baik jamaah sekalian, apa kabar semuanya pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya sapa dulu Ustaz Abdul Karim. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Baik, kalau semuanya sehat, tolong acungkan jempolnya untuk saya. Oke. Jempolnya digoyang-goyangkan dong. Ya. Digoyang-goyang ya. Mudah-mudahan goyangnya jempol ini tanda baik untuk kita semuanya. Baik, jemaah sekalian, insya Allah saya bacakan susunan acara pada pagi hingga insya Allah menjelang siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Quran, berikutnya ketiga tausiah oleh Ustaz Abdul Karim, dan berikutnya tanya jawab. Dan insya Allah nanti terakhir adalah kuis. Dan hari ini insya Allah alhamdulillah disemangati sangat luar biasa oleh beberapa pihak. Jadi dengan acara yang kemarin itu Ustaz, alhamdulillah kita dapat beberapa sponsor gitu ya, dapat beberapa sponsor. Alhamdulillah acara ini tersusun dengan api oleh IKADI, LMI, Pasi Quran, dan beberapa pihak yang memberikan sponsor. Insyaallah nanti akan kita tampilkan. Jadi salah satunya adalah beberapa pihak yang memberikan supportnya untuk kita semuanya. Nanti minta waktu kita akan melihat beberapa tayangan. Baik jemaah sekalian, selain itu nanti di akhir akan ada kuis, mohon tidak live, dan Bapak Ibu bisa check in sekarang. Jadi check in kuisnya nanti dibiarkan aja check in dulu. Nanti kita akan bersama-sama kuis ya. Baik, acara berikutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Abror, kelas 11 MAIT PIC, santri Ponpes Pasi Quran. Alhamdulillah beliau sudah hafid. Maaf suaranya agak putus. Insya Allah beliau sudah hafal 7 juz Al-Quran dan beliau asal dari Madura. Di mana Mas Abiyu? Mas Bayu? Ini panggilannya Bayu insya Allah ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, ini jauh-jauh dari Madura, insya Allah dibimbing langsung oleh Ustaz Abdul Karim. Insya Allah dan kita doakan beliau bisa hafid 30 juz insya Allah. Amin. Baik, acara berikutnya kepada Ananda Abiyu, kami persilahkan untuk baca beberapa Al-Quran. Monggo, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوأ خيرا فهو خير له وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebentar, kayaknya ini perlu berbincang dengan pembaca tilawah tadi. Gimana Mas Bayu? Biasa. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Lihat sampai ini semua adalah ya, ayem gitu ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang anaknya sudah umur sekian nanti bisa nih ya calon-calon mantu ini ya. Ya alhamdulillah ya, ini bisa diambil calon mantu ini Bapak Ibu. Saya doakan Mas Bayu mudah-mudahan cita-cita antum terkabul. Kami semua berdoa mudah-mudahan niat antum untuk bisa hafid Allah. Terima kasih atas bacaan tilawah pada pagi hari ini. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah menginjak ke acara kedua. Berikutnya insya Allah acara ketiga yaitu tausiah. Dalam hal ini akan disampaikan Ustaz Abdul Karim. Evaluasi dari panitia pekan kemarin itu kita sampai dengan zuhur. Jadi nanti Bapak Ibu ketika nanti ada pertanyaan mohon Bapak Ibu ke-chat ke kami untuk bisa kami sampaikan ke Ustaz Abdul Karim, dibacakan jawabannya. Begitu kira-kira. Mungkin sementara kita tiadakan untuk tanya jawab secara langsung ya, karena evaluasi dari kemarin sepertinya cukup menyita waktu. Baik, kepada Ustaz Abdul Karim kami persilahkan untuk memberikan tausiah pada kami. Bapak Ibu bisa kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Kepada yang kami muliakan Ustaz Abdul Karim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pengurus IKADI Kota Pasuruan, juga yang saya hormati pengurus LMI Kota Pasuruan, hadirin hadirat, saudara-saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an insyaallah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di tanggal berapa ini? 13 nih. 13. Ya, insyaallah. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa hadirin dulu nih. Hadirin hadirat sekalian. Insyaallah. Kita ada 62 ini ya, yang hadir di ruangan kita nih ya. Insyaallah. Ini saya lihat ada, ya, Masya Allah, dari Jakarta nih. Di Jakarta apa di Pasuruan ini? Pasuruan. Masya Allah, lagi mudik ini berarti ya. Nah. Di Buan. Ya. Sebelum mudik dilarang. Iya. Nah. Tapi besok balik. Masya Allah. Kemudian ada juga dari mana nih? Dari Madiun. Masya Allah. Ya, Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita pada hari ini cukup berat ini sebenarnya ya. Itu meningkatkan kualitas puasa. Karena yang berbicara di hadapan jenengan semua juga belum tentu lebih berkualitas puasanya dibandingkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ala kulli hal kita insya Allah berusaha bersama-sama agar supaya puasa kita di tahun ini, tahun 1442 Hijriah ini insya Allah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana dalam athar disampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini di tanggal 13 Ramadan ini atau di tahun 1442 Hijriah ini saumnya, puasanya lebih baik dibandingkan kemarin atau tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung, rabih, dia beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, tapi barang siapa yang hari ini tanggal 13 Ramadan atau tahun 1442 Hijriah ini ternyata ya sama saja gitu, nggak ada perbedaan hari ini dengan kemarin atau tahun ini dengan tahun kemarin, ya begitu-begitu aja lah gitu. Ya saumnya mungkin ya diawali dengan sahur kemudian ditutup dengan buka gitu aja ya hari-harinya, nggak ada peningkatan, maka dia termasuk orang yang maghbun, yang merugi. Masya Allah. Sama saja merugi, apalagi kemudian menurun. Man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang tahun ini naudzubillah min dzalik atau hari ini ternyata lebih jelek, lebih buruk dari kemarin, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka orang yang seperti ini dia termasuk mal'un, terlaknat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya
dengan tema meningkatkan kualitas puasa ini, paling tidak kita berusaha sama-sama untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ketakwaan kita melalui kualitas puasa di bulan Ramadan ini. Karena di antara ibadah-ibadah yang ada dalam bulan Ramadan, sebagaimana kemarin sudah kami singgung, bahwasanya puasa tetap adalah menjadi ikonnya Ramadan, gitu. Menjadi ibadah intinya bulan Ramadan. Maka kalau di sini kemudian temanya meningkatkan kualitas puasa, jadi kita fokus tema kita pada hari ini adalah jadi bagaimana caranya supaya kualitas puasa kita itu meningkat. Karena memang puasa itu memiliki nilai yang lebih dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Terutama saum atau puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasana ashru amthaliha ila sab'i mi'ati dha'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sa'im farhatani. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Jadi kullu amali ibni Adam, semua amal anak Adam, ya, itu terutama dalam bulan Ramadan, yudha'aful hasana aftu amthaliha, itu dilipat gandakan. Ya. Lipat gandanya itu tidak sedikit. Ya. Mulai dari asyru amthaliha, mulai dari 10 lipat ganda dari amal-amalan kita. Sampai sab'i mi'ati dha'fin. Jadi Masya Allah, sampai 700 kali lipat. Ya, Masya Allah, bisa kita bayangkan amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan itu berlipat ganda. Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat misalnya, minimal itu 10 tadi, sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Qiyam kita, sholat tarawih, kemudian tilawah kita juga begitu, tadarus kita dari 10 sampai 700 kali lipat. Sedekah kita, infak kita, wakaf kita, ya. Kepedulian kita, menolong sesama, menolong saudara-saudara kita, itu 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan senyum kita nih, ya, tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Nah, banyak senyum. Senyum pun kita itu dilipat gandakan pahalanya, Masya Allah. Dari 10 sampai 700 kali lipat. Ini luar biasa. Makanya Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan, ya. Ibaratnya nabung itu, ya inilah saatnya kita memperbanyak tabungan kita supaya ATM kita itu penuh untuk persiapan 11 bulan berikutnya gitu. Ya. Jadi tinggal ngambil aja. Nah, itu untuk kalau misalnya kita berdoa itu kan amal-amal kita bisa kita jadikan sebagai wasilah, ya, tawassul dengan amal kita. Nah, ini sekali lagi semua amalan kita dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi ada yang lebih istimewa dari itu. Apa itu? Ya. Ini hadis qudsi, ya. Itu Allah menyampaikan, qala Allah Ta'ala illa shaum, ya, kecuali puasa. Jadi semua amal selain puasa dalam bulan Ramadan, amal salat tentu saja, ya. Mulai kita bangun dari tidur, bahkan tidurnya pun itu juga insya Allah akan punya nilai pahala. Bahkan mungkin ada salah seorang ulama, ya, yang menyampaikan ibadah di akhir zaman itu katanya yang paling memungkinkan itu adalah tidur katanya. Itu bisa terhindar kalau niatnya terhindar dari maksiat gitu. Itu insya Allah dapat pahala. Apalagi sedang berpuasa. Tapi tentu saja bukan berarti kita harus isi waktu kita untuk tidur terus
rugi kita ya kalau kemudian amal-amalan tadi yang 10 kali lipat itu dilipat gandakan sampai 700, kemudian kalau hanya tidur aja nanti malaikatnya kok mencatatnya ini tidur semua gitu yang dilipat gandakan gitu. Makanya tadi semuanya amalnya itu dilipat gandakan. Apa itu yang satu yang ini pengecualiannya? Illa shaum, kecuali puasa. Ya. Dan Allah kemudian menegaskan fa innahu li. Dan puasa ini khusus ini. Amalan khusus ini untukku. Wa ana ajzi bihi. Karena ini adalah khususan, ya, ini spesial. Ya. Maka ini Allah menegaskan, ya aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Kalau sudah Allah yang langsung menegaskan akan memberikan pahalanya, itu unlimited. Berarti pahalanya. Masya Allah. Ya, bukan hanya tadi 10 sampai 700 kali lipat, tapi unlimited. Tergantung Allah. Mau diberikan pahala sebesar apa. Makanya saudaraku seiman rahimakumullah, ya, puasa ini sekali lagi adalah inti dari ibadah Ramadan kita. Ya. Yang harus kita betul-betul perhatikan. Dan terus kita cek kualitas puasa kita dari hari ke hari. Baik. Berikutnya adalah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas puasa kita supaya tadi meningkat. Supaya tadi pahalanya itu juga yang unlimited itu lebih luar biasa lagi, kita diberikan ajrun minallah. Balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, mobil khusus puasa ini adalah dalam rangka untuk asyukru lillah, dalam rangka untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita enggak bersyukur? Kita saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman, nikmat Islam. Yang ini tidak ada tokonya. Tidak semua orang bisa mendapatkan iman dan Islam itu. Hatta dibeli dengan berapapun itu enggak bisa. Ya. Bahkan ada dari misalnya keluarganya Nabi, misalnya Nabi Nuh, ya, yang anaknya itu tidak mendapatkan hidayah iman dan Islam. Apalagi kemudian manusia biasa. Makanya sekali lagi ini adalah harus kita syukuri. Di samping itu juga nikmat-nikmat yang lain, kita miliki keluarga yang alhamdulillah. Ya. Istri, suami yang soleh, soleha, anak. Ya. Yang kita melihatnya itu menyenangkan hati kita. Kemudian diberikan juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke dalam bulan Ramadan ini. Gitu. Ya. Di mana para sahabat itu menyiapkan bulan Ramadan itu tidak ucuk-ucuk, tapi dengan persiapan yang betul-betul matang. Bahkan sejak bulan Rajab itu sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, begitu sampai ke bulan Rajab, berilah keberkahan kami berada dalam bulan Rajab ini. Kemudian Sya'ban juga begitu, bersyukur kepada Allah SWT, berilah keberkahan pada kami di bulan Sya'ban dengan amaliyah sunnah dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan juga berdoa supaya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Nah, kita saat ini sudah berada dalam bulan Ramadan.
Coba kita tengok kanan kiri kita, depan belakang kita. Betapa banyak dari saudara-saudara kita yang Ramadan tahun kemarin mungkin kita masih bersama dengan kita. Bisa berbuka bersama dengan kita, mungkin tarawih bersama atau Idul Fitri bareng sama kita. Ternyata Ramadan tahun ini beliau-beliau sudah mendahului kita. Ya, kita doakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita diberikan oleh Allah SWT husnul khatimah dan diberikan tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku seiman rahimakumullah. Sekali lagi kita saat ini sudah berada dalam bulan Ramadan. Ya, makanya sekali lagi ini kesempatan yang luar biasa. Kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah syukrun bil lisan, syukur dengan lisan kita, dengan lisan kita, dengan lidah kita. Wa huwa i'tirafuhu bin ni'mati bina'til istiqanah. Apa yang dimaksud dengan syukur dengan lisan? Yaitu kita mengakui bahwasannya nikmat yang kita terima, yang kita sedang rasakan saat ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang tidak semua orang mendapatkannya. Adalah merupakan kebaikan, rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Oleh karenanya maka lisan kita harus senantiasa memuji kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya lisan kita harus terbiasakan dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Memperbanyak tasbih. Dalam hadis disampaikan kalimatani khafifatani fil lisan wa syakilatani 'indal mizan. Ada 2 kalimat yang kalau kita ucapkan di lisan itu insyaallah enggak berat, khafif, ya. Ringan diucapkan. Tapi Masya Allah ketika nanti di mizan di yaumil akhir itu ada hisab, ya, itu begitu ditimbang itu berat sekali. Ya. Itu akan menambah pundi-pundi amal kita nanti. Yang insya Allah menyebabkan kita bisa menjadi golongan yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa ya 2 kalimat itu? Yaitu subhanallah alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Nah, kalau mau dilengkapi lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu. Nah, ini lisan kita harus kita biasakan dengan zikrullah, dengan menyebut asma Allah, dengan mengucapkan tahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, alhamdulillah masih diberikan umur panjang. Banyak dari saudara-saudara kita apalagi di wabah seperti ini yang mereka sudah mendahului kita. Yang kemarin masih mungkin bercengkrama dengan kita. Alhamdulillah ya Allah, kita masih beri kesehatan. Betapa banyak dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di bulan Ramadan tapi diberikan ujian oleh Allah SWT sehingga tidak bisa menunaikan puasa di dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita menunaikan ibadah Ramadan, puasa dalamnya juga itu dengan tenang, dengan damai. Betapa banyak dari saudara-saudara kita yang mereka hidupnya di negara yang masih penuh dengan konflik. Hidup di kamp-kamp pengungsian. Mungkin juga ada yang mendapatkan musibah, bencana, dan seterusnya. Ya. Gempa. Alhamdulillah kita damai, tenang. Masya Allah. Ini semua nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah puasa ditemani dengan sahur, buka oleh keluarga besar kita, anak istri kita. Ya, Masya Allah, ini nikmat luar biasa. Makanya sekali lagi, ini lisan kita harus dibiasakan. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dimanapun dan kapanpun.
mungkin sedang nyopir, ya kita biasakan tasbih, tahmid, tahlil. Sedang mungkin menyiapkan di mau Zoom, ya kita biasakan lisan kita basahi dengan tangan. Karena itu tadi nilainya sangat luar biasa. Jadi iktiraf, ya, ada pengakuan dari diri kita. Bahwasanya nikmat yang kita terima adalah dari berkah dari rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Tidak semua orang bisa mendapatkan. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil badan wal arkan. Kemudian kita aplikasikan bentuk kesyukuran dari lisan itu dalam bentuk semua anggota badan kita semuanya. Itu juga bersyukur. Apa maksudnya? Wa huwa ittisafu bil wafa'i wal khidmah. Yaitu dengan memenuhi hak-haknya yang memberi nikmat kepada kita. Hak-haknya Allah. Berarti kewajiban kita kepada sang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berkhidmah. Ya. Maksudnya apa? Ya apapun yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan dengan penuh kesyukuran. Bukan dengan beban. Itu adalah dalam rangka untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Kita laksanakan puasa. Ya. Alhamdulillah kita cuma berapa jam puasa ya di Indonesia? Berapa jam kira-kira kita puasa? Kemarin saya dapat video dari teman-teman kita yang sedang kuliah di ujung Rusia sana itu. Ya. Puasa itu 22 jam. Masya Allah. Ya. Cuman ada waktu berapa tuh? 2 jam cuman. Jadi buka, maghrib itu, kemudian berbuka. Setelah itu sholat isya, tarawih, sahur. Langsung puasa lagi. Masya Allah. Ya. Dan mereka ternyata bisa gitu. Nah, kita cuma hanya beberapa jam saja. Dan iklimnya sangat kondusif untuk kita menunaikan ibadah puasa. Masa kita mengeluh? Ya. Maka tadi kita laksanakan semua kewajiban itu dengan penuh kesyukuran dan dalam rangka untuk kita mewujudkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya coba kita renungkan guys sebuah hadis. Ya. Satu ketika Atta, ya, beliau seorang tabi'in yang hidup setelah generasi sahabat. Tapi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, masih hidup. Itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan, akhbirini ya bi'ajabi ma ra'aiti min Rasulillah SAW. Wahai istri Rasulullah SAW, coba kabarkan kepadaku apa yang menyebabkan engkau paling takjub, ya, kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah, beliau nggak langsung jawab, malah kemudian meneteskan air mata. Ya. Sehingga kemudian Atta rahimahullah kemudian bertanya lagi, wahai Sayyidatuna Aisyah, apa yang menyebabkan kau meneteskan air mata? Ya. Lalu kemudian Sayyidatuna Khadijah menyampaikan, bagaimana saya enggak meneteskan air mata. Suatu ketika Rasulullah SAW itu datang ke rumahku di malam hari. Setelah itu kemudian kami beristirahat. Tidak lama setelah itu kemudian Rasulullah SAW minta izin untuk ambil air wudhu. Dan setelah itu kemudian Rasulullah SAW sholat. Ketika berdiri, Rasulullah SAW melakukan sholat itu panjang sekali. Dan kemudian meneteskan air mata. Saking derasnya air matanya itu sampai kemudian membasahi dadanya beliau.
Dan itu berlangsung lama. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya dengan ruku. Dan begitu juga rukunya lama, panjang, sambil terisak-isak. Gitu. Dan setelah itu kemudian berlanjut sujud. Sujudnya juga begitu lama, sambil terisak. Sampai kemudian terulang lagi beliau berdiri. Begitu. Seterusnya berlangsung sampai kapan? Sampai kemudian terdengar azannya sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Itu artinya apa? Panjang sekali. Yang Rasulullah SAW laksanakan sholat malam. Lalu kemudian Sayyidatuna Khadijah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma yubakika wa qad ghafarallahu laka ma taqaddam min dzambik." Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Mohon maaf. Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Engkau sholat demikian panjang, kemudian sepanjang sholat itu menangis. Apa yang menyebabkan ini ya Rasulullah? Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, bukankah Allah sudah menjamin bahwasanya engkau adalah maksum, diampuni semua dosa-dosa engkau, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, justru aku lakukan ini semua adalah karena bentuk kesyukuranku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat-sahabatku sekalian, jadi kita harus tadi kedepankan rasa syukur. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi memang terkadang kita lupa akan nikmat-nikmat tersebut. Makanya Allah kemudian mengingatkan juga dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit memang orang yang pandai bersyukur dari hamba-hambaku. Makanya kita ingatkan terus bahwasannya nikmat Allah itu teramat besar kepada kita dan patut kita syukuri. Jadi, dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melaksanakan itu semua bukan dalam keadaan terpaksa, karena memang layak kita untuk memuji Allah. Dan ingat, la in syakartum la azidannakum. Pasti ketika kita bersyukur akan nikmat ini yang Allah berikan kepada kita, Allah akan lipat gandakan nikmat-nikmat itu. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi nikmat sehat, kemudian kita jaga nikmat ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kesehatan itu berlipat ganda. Imunitas kita semakin kuat. Dengan sholat malam, itu insya Allah ya, berdasarkan penelitian para medis, para dokter, ternyata itu meningkatkan imun kita. Nah, bahkan ada buku yang terapi tahajud itu sangat bagus sekali kalau kita bisa membacanya. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan qalb, dengan hati. Gimana syukur dengan hati itu? Yaitu inikafu ala bisatis syuhud biidamati hifdzil hirmah. Jadi syukur dengan hati itu adalah kita dengan menjaga hati kita supaya hati ini menjadi tempat yang damai untuk iman kita.
Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, laisal imanu bitamanni wala tahalli walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar ucapan dalam lisan. Tapi iman itu adalah sesuatu yang waqara fil qalb, yang bersemayam di dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Wa saddaqahul amal, kemudian direfleksikan dalam bentuk amal. Nah, makanya kita, sebagaimana kita ketahui juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun, bertambah kadang berkurang. Makanya jadi iman itu sendiri tempatnya dalam hati. Hati itu namanya qalb. Qalb itu ada qalab, selalu berbolak-balik. Imannya sendiri udah naik turun, hatinya juga berbolak-balik. Makanya kita upayakan, kita jadikan hati kita ini menjadi tempat yang damai, tempat yang tenang, tempat yang supaya iman kita tuh betah gitu loh dalam hati kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan juga doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati hamba istiqamah dalam agamamu. Nah, ini yang pertama. Jadi bagaimana kita berusaha untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang abdan syakura. Menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Itu. Insya Allah dengan tadi mengedepankan syukur kita dalam beribadah itu kita nggak merasakan berat. Berat itu kan sebenarnya cuman berat dan enggak itu kan cuman dalam pemikiran aja, mindset kita aja. Kalau mindset kita ringan, insya Allah akan ringan. Ya. Jadi nggak terasa Rasulullah SAW mulai dari awal malam sampai kemudian subuh, masya Allah. Ya. Sholat cuma 2 rakaat, nggak terasa. Baik. Kemudian berikutnya apa yang harus kita lakukan supaya ibadah kita, wabil khusus puasa kita meningkat kualitasnya tahun ini, hari ini dibandingkan yang kemarin dan terus-terusnya kita terus meningkat. Mungkin perlu kita kaji juga dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Di halaman 273 Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan i'lam anna shauma 3 darajat. I'lam anna shauma 3 darajat. Ketahuilah bahwasannya puasa itu memiliki 3 tingkat kata beliau. Apa itu? Yang pertama shaumul umum. Puasanya orang umum. Kebanyakan. Yang kedua shaumul khusus. Puasanya orang khusus. Yang ketiga shaumu khususil khusus. Ya. Jadi puasanya orang yang khusus-khusus lagi atau orang-orang yang spesial. Apa yang dimaksud dengan shaumul umum? Wa huwa kafful batan wal faraj an qada'is syahwah kama sabaqa tafsiluh. Yang dimaksud dengan puasanya orang umum ini adalah yaitu puasanya orang yang minimalis, yaitu sebagaimana yang sudah kita pelajari ya kemarin yaitu hanya memenuhi rukun saja, rukun puasa. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin apa? Rukun puasa yaitu niyah yang pertama, kemudian yang kedua imsak ya. Min jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yaitu kita menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ya supaya perutnya nggak kemasukan makanan dan seterusnya. Kemudian juga berhubungan intim. Gitu. Hal-hal yang membatalkan puasa. Itu adalah puasanya orang umum. Nah ini sudah bagus ini, ya
insya Allah kita udah dapat pahala. Nah, tapi yang dikhawatirkan itu kita udah dapat pahala dengan menjaga itu, tapi kemudian adab-adab saumnya nggak dijaga. Makanya ini ada yang puasa berikutnya, yaitu saumul khusus, puasanya orang khusus. Puasa orang-orang khusus ini, apa yang dimaksud dengan puasanya orang-orang khusus? Yaitu dia bukan hanya menjaga lisan, menjaga mulutnya atau perutnya dari masukan makanan dan minuman atau berhubungan suami istri. Tapi dia juga kaffus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijli wasail jawarih 'anil atham. Jadi di samping tadi menjaga rukun puasa itu dilaksanakan dengan baik, dia juga menjaga pendengarannya, menjaga basarnya, penglihatannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, wasairil jawarih 'anil atham, dan semua anggota tubuhnya itu dari apa? Dari atham. Dari dosa, hal-hal yang menyebabkan dosa, sehingga hal itu bisa mengurangi pahalanya puasa. Tadi kan puasa umum itu sudah dapat pahala, tapi karena tadi as-sama'nya nggak dijaga, pendengarannya nggak dijaga, sehingga mungkin mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, akhirnya mengurangi pahalanya itu. Kemudian pandangannya juga begitu, nggak ghadul basar gitu, nggak ditundukkan pandangannya sehingga melihat hal-hal yang haram. Itu juga mengurangi puasanya lagi. Gitu. Jadi pahalanya yang tadi udah lengkap, pahalanya udah misalnya 100 gitu ya. Karena rukunnya, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Tapi karena kemudian tadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian terkurangi. Telinga melakukan maksiat dikurangi pahalanya. Penglihatan melakukan maksiat dikurangi pahalanya. Demikian juga lisan juga begitu. Ini lisan. Lisannya juga belum bisa dijaga dengan baik. Misalnya apa? Masih melakukan ghibah. Ini kadang nggak terasa, mungkin ngobrol biasa gitu, tapi kemudian akhirnya terjebak kepada ghibah. Makanya di sini ada Imam Al-Ghazali menjelaskan sampai berapa ini? Ada 6 ya, yang harus dilakukan agar supaya bisa naik tingkat ke yang kedua ini. Yang pertama apa? Ghadul basar, yaitu menundukkan pandangan, jaga pandangannya. Wa kaffahu 'anil ittisa' fin nazar ila kulli ma bidamin wa yakrahu ila kulli ma yashghulul qalb an dzikrillah azza wa jalla, masyaallah. Jadi kita menjaga pandangan kita dari hal-hal yang itu bisa menimbulkan dosa dan kemudian berdampak kepada menyebabkan kita sibuk dengan tadi hal-hal yang dosa tadi itu, sehingga lupa kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disampaikan an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Bahwasannya melihat sesuatu yang haram dari pandangan kita itu adalah sahmun masmumun min sihami iblis. Itu adalah merupakan bagian dari anak panah yang beracun. Ya. Jadi mulai dari pandangan ini, kita lihat sesuatu yang haram, ya. Itu kalau terus menerus
racun yang semakin banyak, akhirnya kemudian tadi berdampak kepada hati. Hatinya lalai dari zikir kepada Allah dan tadi iman kita itu enggak nyaman di dalam hati kita. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah hifdzul lisan. Supaya meningkat kita harus jaga lisan kita. Anil hadhiyan, dari perkataan sia-sia. Ada kizib, ya, berbohong, ada ghibah, wan namimah. Dan ghibah ini dalam suatu hadis riwayat muttafaqun alaih disampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau misalnya kita supaya selamat lisan kita, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kiamat, maka hendaknya dia falyaqul khairan, dia senantiasa mengucapkan yang baik-baik. Kalau nggak bisa mengucapkan yang baik-baik, mungkin tergelincir untuk mengucapkan yang buruk-buruk, ya lebih baik diam. Auliyasmut. Jadi lebih baik diam. Daripada banyak bicara, kita lebih baik diam. Kemudian dalam hadis yang lain, wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimin afdal? Qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya Rasulullah, siapa muslim yang terbaik itu? Rasulullah SAW kemudian menjawab, man salimal muslimun, yaitu orang-orang Islam yang dia selamat min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan tangannya. Masya Allah. Ini hadis udah sekian 1400-an yang lalu ya. Tapi ini sangat kontekstual dengan sekarang gitu. Ini penyakit yang paling berat itu tadi lisan. Kita menjaga dalam berpuasa ya, lisan dan tangan. Sekarang itu kan jempol ini. Kalau nggak lisan, ya jempol ini itu kadang tergerak untuk share ya. Sesuatu yang nggak jelas kadang, yang hoax gitu. Ini harus hati-hati. Makanya takwa itu kan satu ketika Umar bin Khattab pernah ditanya apa itu takwa, kemudian beliau menyampaikan, pernah enggak kamu berjalan di satu tempat yang di situ banyak durinya? Kemudian si penanya menyampaikan, ya pernah. Apa yang kau lakukan? Saya hati-hati. Ya itulah takwa. Jadi hati-hati. Itulah takwa. Nah, mohon maaf, saya bicara sampai jam berapa ini? Kenapa? Kurang 5 menit. Oh, kurang 5 menit. Jadi itu ya. Kemudian saya percepat. Yang ketiga adalah kafus sama. Pendengaran juga harus dijaga. Ya. Tadi lisan dijaga, pendengaran juga dijaga. Kalau misalnya ada yang bicara ghibah dan seterusnya, yes, kita mohon maaf saya lagi puasa gitu aja. Ya. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima, yastaksir minat ta'am al halal waktu iftar. Ini juga penting. Yaitu jangan terlalu banyak makan ketika iftar. Ya secukupnya. Supaya tadi tidak menyebabkan kita malas dan beribadah berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah yakuna qalbahu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khauf war raja. Ketika sudah iftar, kemudian hati kita tuh masih terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bainal khauf war raja. Ini puasa saya hari ini diterima apa enggak ya gitu. Ya. Jadi terus ada kehati-hatian. Itu shaumul khusus, ya. Puasanya orang khusus. Nah, ini kata Imam Ghazali, ini puasanya orang-orang yang soleh katanya beliau. Kemudian puasanya orang-orang yang spesialis, ya, shaumul khususil khusus, yaitu puasanya para al-anbiya, para nabi dan rasul. Tentu saja lebih dari itu tingkatannya, yaitu shaumul qalb anil himami ad-daniyah wal afkar ad-dunyawiyah wa kaffahu amma siwallahu azza wa jalla bil kulliyah. Itu artinya.
Jadi kalau tadi kan anggota badan, yang pertama hanya rukun syarat rukun puasa aja dijaga. Yang kedua itu sudah semua anggota badan kita juga dijaga ya dari yang mengurangi nilai puasa. Yang ketiga itu menjaga hati juga gitu. Jangan sampai kemudian dari hati itu, hati ini kan sumber kan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala huwal qalb. Ya, dalam diri seorang itu ada mudghah, segumpal daging. Kalau dia baik maka semua anggota badannya baik. Kalau dia buruk maka semua anggota badannya juga buruk. Nah, kalau misalnya naudzubillah tadi, kalau ini didominasi oleh hal-hal yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dengan yang fujur maka dia akan connect kepada otak kita, jadi sehingga yang ada di pikiran kita adalah hal yang buruk. Tapi sebaliknya kalau hati ini didominasi oleh at-taqwa, ya, bersemayamnya iman di sini, maka kemudian itu akan memberikan instruksi kepada otak kita memikirkan hal-hal yang baik. Nah, inilah puasanya para nabi begitu. Jadi hatinya itu terjaga, mu'allaqah billah, dengan Allah Subhanahu wa taala, terus tadi zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian menjauhkan pikiran ya, itu siwallah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini udah tingkatannya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita tadi paling enggak kita berusaha untuk naik kelas dari yang pertama ke yang dua dulu lah gitu. Ya. Tadi hindari semua anggota badan kita dari hal-hal yang menyebabkan mengurangi nilai puasa kita. Dan kemudian yang ketiga apa? Supaya naik tingkat, yaitu kita muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata sahabat Umar bin Khattab. Hisablah, di muhasabah. Muhasabah harian supaya kita tahu. Tadi sebagaimana tadi disampaikan, ya, puasanya orang saleh diantaranya kan yang keenam tadi, yaitu ketika habis buka itu kita berusaha untuk muhasabah. Ini puasa kita hari ini gimana ya? Ini sudah tadi minimal yang pertama ini rukun, syarat rukunnya udah penuhi belum? Niatnya dicek semalam, saya niat enggak ya? Kemudian rukun-rukun yang lain dijaga. Setelah itu kemudian anggota badan tubuh kita, lisan saya tadi puasa tapi masih ngomongin orang gitu, atau melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, ini terus kita muhasabah. Sehingga besok harus lebih baik lagi. Sebagaimana Allah SWT ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah SWT, dan hendaklah setiap diri dari kalian itu senantiasa melihat apa yang sudah dilakukannya kemarin untuk perbaikan yang besok hari. Jadi hari ini kita muhasabah nanti, ya. Habis buka atau habis tarawih atau sebelum tidur kita muhasabah gimana puasa kita tadi. Bainal khauf wa raja, antara tadi diterima apa enggak oleh Allah gitu. Ya. Dan seterusnya. Supaya besok harus lebih baik lagi. Itu 3 hal yang insya Allah bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan itu kita jalankan dengan istiqamah. Insya Allah puasa kita tahun ini, hari ini, besok, dengan sisa waktu sampai bulan yang sampai akhir bulan nanti, itu lebih baik lagi dibandingkan kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas penyampaian materi tadi oleh Ustaz Abdul Karim. Menarik sekali apa yang beliau sampaikan tadi, supaya meningkatkan kualitas puasa kita. Jadi benar-benar kita disuruh ngecas di hati kita supaya puasa kita tidak begitu-begitu aja, kira-kira. Jadi beliau menyampaikan beberapa hal. Di akhir tadi beliau sempat menyinggung ada puasanya orang umum, puasanya orang khusus, dan khusus.
yang beliau sampaikan tadi menarik untuk kita kaji bersama-sama. Baik, Ustadz, mohon izin Ustadz, ini ada pertanyaan dari jamaah Ustadz, Ana bacakan dari ini ibu atau bapak ya, ibu kayaknya, Ibu Sita Widi. Beliau menanyakan, jadi bagaimana ada puasa bagi wanita yang berhalangan, ataukah ada amalan yang dapat dilakukan wanita yang sedang berhalangan di bulan Ramadan? Kalau tadi disampaikan kualitas puasa kan, nah kalau yang laki-laki ada diskusi itu, kalau laki-laki mah gampang gitu ya, ngejar target, nggak ada halangan, ngejar target tilawah misalnya. Nah ibu-ibu kan terbatas. Nah ini juga perlu pertanyaan, menanyakan itu. Bapak Ibu sekalian, monggo kalau ada pertanyaan disampaikan lewat chat, nanti kita akan sampaikan kepada Ustaz, biar efektif waktu. Kepada Ustaz Abdul Karim kami persilahkan. Oke, baik Ibu. Siapa tadi? Bu Ustaz. Ibu Sinta Widi. Oh, Ibu Sinta. Baik. Terima kasih Ibu Sinta yang telah bertanya tadi terkait dengan ibu-ibu. Itu memang Allah Subhanahu wa taala memberikan juga bonus gitu ya kepada ibu-ibu untuk bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lainnya. Itu selama 1 bulan pasti ada waktu untuk dilarang malahan, ya, itu melakukan ibadah-ibadah tertentu, ya, yang kalau itu dilaksanakan malah berdosa. Ya, misalnya puasa sedang haid maksa saya puasa ya, gitu, eman ini, ya, dan seterusnya, itu malah berdosa. Ya. Makanya caranya bagaimana? Ya kita dengan sadar bahwasanya ini saya tidak berpuasa dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan tidak melaksanakan puasa itu udah dapat pahala, Ibu. Ya, Masya Allah. Tidak berpuasa tapi dapat pahala. Ya. Apa? Karena sesuatu kan tergantung niatnya tadi. Jadi, tapi kalau kemudian, alhamdulillah saya nggak puasa, ya, bebas misalnya gitu, ya itu juga nggak dapat pahala. Ya, tapi kalau misalnya kita, ya Allah, saya sebenarnya pingin sangat puasa, ya, karena semua amalan ini dalam bulan Ramadan berlipat, tapi kok saya diberikan haid, ya sudah, saya terima dalam rangka untuk melaksanakan perintahmu, ya, karena memang dilarang puasa, itu dapat pahala. Jadi niat itu penting, makanya para ulama-ulama salaf itu dalam menulis kitab biasanya diawali dengan niat, innamal a'malu binniyah gitu. Misalnya dalam hadis Arba'in Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin dan beberapa kitab yang lain itu biasanya diawali dengan pembahasan tentang niat, karena penting tadi. Jadi semua disikapi dalam rangka tadi mu'allaqah billah. Kita pertautkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah akan dapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga banyak ibadah-ibadah yang lain selain puasa dan juga sholat termasuk dalamnya, yang kita untuk ibu-ibu nggak boleh melakukannya, itu bisa dilakukan. Apa misalnya? Ya dengan masak di rumah dengan niatan tadi memberikan iftar bagi orang yang berpuasa, anggota keluarganya, ayah, suami tercinta, kemudian anak-anak, itu juga pahala luar biasa. Rasulullah SAW menyampaikan, man fattara sha'iman, barang siapa yang dia menyiapkan dan memberikan iftar, ya, berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa itu. Gara'annahu la yanqusu syai'an. Ya. Dan itu tentu saja tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tadi. Masya Allah. Jadi masak pun itu dapat pahala. Ya. Tapi tadi kayak penting niat tadi. Ojo sambil keruang tapi ingin masak. Ya. Waduh, hidupannya di dapur terus ini gitu. Ya. Justru laksanakan dengan ikhlas, dengan penuh kasih sayang, ya, bentuk cinta kita kepada keluarga, ya, berpahala. Ya.
Dan juga mungkin disisihkan, ditambah memberikan takjil kepada yang lain atau mungkin antar-antar untuk saudara kita, tetangga kita, itu Masya Allah. Pahalanya tadi, ya meskipun ibu mohon maaf sedang haid tidak berpuasa, tapi niatnya tadi memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tadi. Enak enggak? Nah, Masya Allah. Jadi luar biasa. Kemudian bisa juga tadi zikir, baca tasbih, ya, baca tahmid, ya, istighfar, baca sholawat dan seterusnya. Wallahu alam. Nggih. Itu. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Jadi kita tetap ibu-ibu masih bisa ada optimalisasi peningkatan kualitas puasa kita. Berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bu Pupu. Mohon izin Ustaz bertanya, bagaimana keterikatan puasa kita dengan meningkatnya imun? Tadi kayaknya tadi nyambung yang Ustaz sampaikan gitu. Kalau tadi ada tentang terapi tahajud dan sebagainya tadi. Nah, ini kalau puasa bagaimana Ustaz? Ada kajian terkhusus gitu kira-kira ya? Nggih. Monggo Ustaz. Mungkin yang lebih pas bicara ini adalah dokter ya. Tapi memang juga salah satu hikmahnya ya, dari ibadah puasa itu adalah meningkatkan kesehatan bagi orang-orang yang itu insya Allah bertambah sehat. Ya. Sumu tasihhu. Ya. Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ya, dan ini banyak penelitian kan di Barat, kemudian di Jepang yang terakhir-terakhir itu. Puasanya puasa Ayyamul Bid ya, yaitu 3 hari berpuasa itu akan bisa meningkatkan imun ya. Artinya lebih sehat, bahkan bisa memperpanjang usia seseorang yang rutin berpuasa dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Dan ada mungkin dokter yang sekarang lagi tren itu ya, banyak kajian tentang kesehatan yang dikaitkan dengan keislaman. Dokter siapa namanya? Zainul Akbar. Ya, itu juga beliau menyampaikan, bahkan beliau sampai kesarankan Rasulullah SAW itu kebuka kan begitu iftar itu hanya dengan kurma 3. Ya. Kalau nggak ada dengan air putih gitu. Setelah itu kemudian jangan kemudian langsung makan besar gitu. Ya, ditunda dulu yaitu sholat maghrib, kemudian sholat isya, taraweh, baru kemudian makan. Itu semakin kita berpuasa badan kita itu akan memakan lemak-lemak yang nggak bermanfaat itu akan dimakan, katanya begitu. Sehingga kemudian semakin sehat. Wallahu a'lam. Makanya insya Allah kalau kita hidup sehat ala Rasulullah ya, saya juga alhamdulillah punya bukunya itu yang ditulis oleh Dr. Zainul Akbar, itu bagus sekali kalau bisa kita baca. Nah, baik, insya Allah menarik sekali. Mungkin suatu saat perlu kita kaji juga itu ya Ustaz ya. Tapi jangan kalau, saya ya. Oh gitu ya. Kayaknya antum harus bicara dokter dulu gitu. Dokter bukan dokter. Ya, cari dokter yang mungkin disandingkan dengan yang syar'i nggak apa-apa. Syar'i sama dokter gitu. Yeah, jadi tapi buat teman-teman IKADI ini kayaknya ini. Datangkan ini. Bagus. Tapi kalau saya dulu gini Ustaz, biar sehat itu puasa. Sehat dompetnya Ustaz. Jadi kalau puasa, sehat dompet maksudnya gitu ya. Dari penyakit kanker ya. Iya, kantong kering ya. Insya Allah. Baik, terakhir Ustaz pertanyaan Bapak Ibu, nanti kalau ada berikutnya akan kami bacakan di pekan yang akan datang ya, supaya nanti tidak menabrak waktu zuhur ya. Waktunya kami batasi. Mohon izin. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, di dalam hadis dikatakan bahwa Al-Quran dan puasa dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Puasa wajib atau puasa sunnah Ustaz? Ini dari Ibu Dina Fahmi Sari. Monggo Ustaz. Nah,
Jadi dalam hadis insyaallah riwayat Imam Bukhari ya, dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya as-saumu ya, wal Qur'anu yashfa'ani. Ya, bahwasanya puasa dan juga saum itu adalah keduanya memberikan syafaat. Nah, ini apakah puasa sunnah apa puasa wajib? Oke. Di situ memang tidak dijelaskan. Berarti kalau tidak dijelaskan secara khusus, ya bisa makna dua-duanya, yaitu puasa wajib dalam bulan Ramadan, di mana memang dalam bulan Ramadan juga selain sahrul siyam juga sahrul Quran. Ya. Dalam Al-Quran tadi dibacakan oleh Mas Bayu itu, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi selain memang puasa Ramadan itu adalah bulan puasa dan itulah inti dari ibadah kita dalam bulan Ramadan, itu juga diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan ada beberapa ulama yang menegaskan Ramadan itu menjadi mulia itu karena ada dua hal ini, yaitu pertama adalah karena diwajibkannya puasa, ya, dan yang kedua adalah karena diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga apapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu menjadi mulia, termasuk Ramadan, syahrun karim, syahrun bulan yang mulia. Nah, yang kedua bisa juga dimaknai saum secara umum. Ya, Rasulullah SAW kan juga memberikan contoh beberapa saum puasa di luar bulan Ramadan. Bahkan begitu kita masuk Syawal, di hari keduanya sudah disunnahkan untuk berpuasa. Ya. Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Kemudian berikutnya puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya. Dan misalnya juga puasa Sya'ban, puasa Dzulhijjah, Muharram, ya. Dan seterusnya itu ibadah-ibadah puasa. Nah, tentu saja juga Al-Qur'annya berarti tidak menunggu Ramadan baru baca Quran. Kita setiap hari juga harus berusaha untuk membaca Al-Quran. Imam Syafi'i itu ya, di Ramadan itu memang menghatamkan 60 kali hatam. Sehari, bukan sebulan. Sebulan ya, karena sehari 2 kali. Dalam sholat itu hatam sekali, kemudian di luar sholat juga hatam sekali. Sehari 2 kali hatam. 30 juz, bukan juz 30 ya. Itu kemudian dikalikan 30 berarti 60. Tapi di luar Ramadan juga beliau juga interaksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Makanya tadi puasa ya kita lakukan selain bulan Ramadan puasa wajib, kita upayakan juga selain Ramadan kita puasa sunnah juga. Ya. Kemudian Al-Quran juga begitu, di luar Ramadan tetap kita membaca Al-Quran dan dalam Ramadan lebih ditingkatkan lagi baca Al-Qurannya. Karena tadi dengan memperbanyak puasa dan juga membaca Al-Quran, insya Allah itu akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Jazakallah Ustaz atas jawaban tadi dan beberapa pertanyaan tadi. Menurut sangat Ustaz kehadiran pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu di pekan depan Ustaz ya. Amin, amin. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat. Amin. Dan diberikan usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Kondisi sebentar Ustaz. Setelah ini akan ada kuis dan beberapa hal Ustaz. Jadi nanti selesai kuis di doa Ustaz. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi pada siang hari ini. Sebelum acara kita tutup, ini ada kuis dari beberapa sponsor yang sudah titip ke kami. Jadi ada beberapa pihak kerjasama pada pagi hari ini. Apa saja Pak Willy? Siapa saja yang bisa pada pagi ini? Jadi yang pertama adalah kolaborasi antara LMI dengan ada IKADI, Ikatan Dai Indonesia, Fasih Quran, dan ini ada sponsor juga ini dari
sekitar properti ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau cari-cari rumah, mau cari tanah, silakan hubungi teman-teman. Bapak Ibu di nomor berapa Pak Willy? Silahkan Bapak Ibu nanti catat di situ, barangkali diperlukan nomor beliau ya 0822 8551 9433 ya. Ini ada beberapa yang bisa Bapak Ibu cari, barangkali mau investasi, siapa tahu di Ramadan ini membuatkan investasi kita. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Minta tolong Bapak Ibu bisa check-in dulu di kuis kita. Di kuis itu ada check-in. Bisa Bapak Ibu check-in dulu di kuis yang telah kami bagikan. Yang telah kami bagikan untuk Bapak Ibu bersama-sama dengan